Fakuluhum ajabu bijawabin wahidin, dari sekian banyak 100 ulama mengajukan 5 pertanyaan, maka jawabannya satu dengan satu jawaban. Ini luar biasa. Ulama itu sangat cerdas. Fakultu, maka Syakib bin Ibrahim bertanya, manil aqilu, siapa orang yang berakal? Nah, ini bertanya siapa orang yang berakal. Qalu, maka ulama itu menjawab, al-aqil ma lam yuhibba dunya. Masya Allah. Orang yang berakal itu orang yang tidak cinta dunia. Kalau berbicara cinta dunia, pasti ada ngabulang, Bu. Karena orang kabeh resep doa. Terus kabeh resep dunia. Betul ya? Sedangkan orang yang berakal itu orang yang tidak cinta dunia. Bagaimana kok ada orang di dunia gak cinta dunia? Semua orang di dunia pasti butuh dunia. Benar, ibu-ibu butuh dukungan tisalaki kerbalanya. Benar, berarti dunia ini semua orang membutuhkan karena hidup di dunia. Nah, bagaimana orang yang cerdas itu tidak mencinta dunia? Berarti bukan orang yang tidak butuh dunia, bukan orang yang tidak butuh duit, bukan orang yang tidak butuh harta dan jabatan. Akan tetapi mereka menjadikan dunia ini adalah alat. Alat bukan tujuan. Alat untuk apa? Untuk beribadah kepada, agar mendapat kebahagiaan akhirat. Maka orang yang cinta dunia ini adalah orang yang menjadikan dunia tujuannya, bukan Allah tujuannya, tapi dunia adalah tujuannya. Nah, ini orang yang tidak berakal. Maka jadikan ibadah kita itu adalah sesuatu jalan untuk sampai kepada Allah. Maka jadikan dunia adalah alatnya. Kita punya harta, jadikan harta itu untuk alat beribadah kepada Allah, jadikan harta untuk bersedekah. Nah, ini cara menggunakan harta. Maka orang yang tidak terfitnah oleh dunia, orang yang hidupnya tidak dikendalikan dunia. Boleh kita punya jabatan, boleh kita punya kendaraan, boleh kita punya rumah mewah, boleh bapak-bapak punya istri 4, gak apa-apa. Boleh, dilarang kok. Tapi ada syaratnya. Ya, tujuannya Allah. Lantas bapak kalau punya istri 4, tujuannya Allah kemana coba? Mau melaksanakan sunnah Rasul, betul. Tapi ibu-ibu protes, apakah ibadah sunnah Rasul itu cuma nikah saja? Apa yang juga ada? Betul ya? Maka fa'in hitum ala tadilu fawahida, daripada kamu celaka tidak berlaku adil, cukup satu saja. Itu yang paling hebat ya. Makanya orang yang cinta dunia itu adalah orang yang tidak punya akal. Maka jadikan dunia sebagai alat dan tujuan agar kita menjadi manusia yang sempurna. Yang kedua, fakultu manil kaisa, wahai para alim. Pertanyaan yang kedua, siapa orang yang cerdas? Tadi orang yang apa? Yang berakal. Sekarang siapa orang yang paling cerdas? Kalau kita cerdas itu orang yang pandai matematikanya, nilainya tinggi, bahasa Inggrisnya. Padahal di sini bukan itu. Manil kaisa, siapa orang yang cerdas? Man lam ta'uzzuhu dunya. Orang yang cerdas, orang yang tidak tertipu oleh dunia. Dia dunia banyak, jabatan tinggi, harta berlimpah, tapi tidak menipunya. Itu orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas itu orang yang pandai mengendalikan dunia, tidak menipu dirinya. Karena kadang-kadang orang itu banyak tertipu dunia. Salah satunya apa? Ketika kita dipilih 2 pilihan, mau ngaji atau jalan-jalan, kira-kira pilih mana? Nah, pilih jalan-jalan, apalagi punya uang. Bilangnya apa? Ya udah, nanti ngaji makan masih ada waktu. Kalau jalan-jalan mau kapan lagi? Kan gitu biasanya. Bukan sebaliknya, ngaji kapan lagi? Kesempatan hanya sekali. Kalau jalan-jalan nanti aja. Jadi biasanya kalau punya uangnya jarang begitu. Betul. Mangpang Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, siapa orang yang kaya? Ya,
Kadang-kadang orang yang kaya itu diukur dari hartanya, diukur dari rumahnya, diukur dari kendaraannya, diukur dari jabatannya, diukur dari wajahnya. Biasanya kalau orang punya duit, perempuan wajahnya glowing. Betul ya? Kan hari muka ge kumaha duit, Bu. Bener. Hari eueuh duitan mah mukana ge pak usut. Hari loba duit mah wararaina ge gitu. Sabab geulis teh kudu make dukungan ti salaki. Nah, jadi kalau laki-laki kalau duitnya sedikit cuman cukup buat biar wajah isinya caket truk we kena ya. Kerja we. Terus nah, siapa orang yang kaya? Qalu, maka ulama itu menjawab, yang kaya itu alladzi yarda bima qasamallahu lahu. Orang yang kaya, orang yang ridho atas ketetapan Allah, orang yang ridho atas pemberian Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah kita ridho, itu orang kaya. Tidak diukur dari gajinya. Lalu ada orang gajinya besar tapi gak ridho, tetap kurang terus umur-umur. Padahal duit banyak, jabatan sudah tinggi, kendaraan punya, karena gak ada ridho dalam hatinya, tetap hidupnya terasa seperti orang miskin. Ya, seperti orang duit dia bagi banyak, masih ngeluh. Gaji punya, masih ngeluh. Orang ustadz saja sini gak punya pada gaji, diam-diam aja. Betul? Para ustadz punya gaji gak? Gak punya ya? Karena kaya hatinya, tenang aja. Tiap hari ngaji ada. Karena dijamin oleh Allah. Betul? Bu Haji juga dijamin oleh Allah rezekinya. Tiap bulan manakib gak habis-habis, malah bertambah terus. Kenapa? Karena ada ridho Allah. Radhiyallahu wa radu'an. Allah akan ridho kepada orang yang ridho kepada Allah. Maka segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, kuncinya satu, ikhlasi, ridhoi. Ngeswe sakege alhamdulillah. Nah, karena itulah orang kaya. Saya sudah merasa kaya, punya istri satu saja. Itulah orang kaya. Bukan yang 4, bukan. Ya. Katanya, wah dia banyak uang, istrinya 4, miskin dia. Yang kaya itu istrinya cuma 1. Betul? Nah, hari bapak-bapak ya istilah hiji 2. Hiji berarti baleuman. Berarti nu beunghar cukup dengan yang dia miliki, itu orang kaya. Orang kaya itu cukup dengan sesuatu yang dia punya. Punya rumah merasa cukup, punya uang merasa cukup. Pokoknya segimanapun nilainya terasa cukup karena diukur kecukupannya dengan ridho. Gak ridho maka cukup-cukup. Ya. Yang ketiga, kutumanil faqih. Wahai alim, siapa orang yang paling faqih? Faqih itu yang paling paham. Ya. Qalu, orang yang disebut ahli faqih, ahli fikih adalah alladzi yamtani'u min talabi ziyadati. Orang yang faqih itu adalah orang yang mencegah mencari berlebihan atau kelebihan. Ya kan orang mah dina naon teh jangan leuwih, bener Bu. Kalau kita bisnis cari untung, betul. Dagang cari, ngaji juga cari. Ibu cari untung nggak di sini? Cari untung apa? Ya. Jadi orang yang faqih itu adalah orang yang tidak mencari untung. Kan kita mah bersedekah juga cari untung. Kasih 100 kata Allah, barang siapa yang bersedekah 100 Allah ganti 1 juta. Nu dituan teh 1 juta. Bener, karena mencari untung. Nah, orang yang faqih itu tidak mencari untung. Artinya apa? Mencari ridho Allah. Biar segimanapun yang penting saya dapat ridha Allah. Biar untung sedikit ridha Allah. Contohnya untungnya dikit. Kenapa? Karena waktunya dipakai ngaji. Biar gak apa-apa. Yang penting saya dapat ridha Allah. Mungkin hari ini ibu-ibu tidak berjualan, kok malah ngaji. Yang berjualan dapat untung banyak. Ibu gak jualan ikut ngaji gak dapat untung. Oke, dia untung dunia, tapi aku untung dunia akhirat. Karena rezeki sudah ditetapkan Allah. Hari ini aku ngaji, besok diganti sama Allah.
Karena rezeki itu sudah ditetapkan. Yang nama rezeki sudah ditetapkan, tidak akan tertukar dengan orang lain. Kalau hari ini kita ngaji, nggak jualan, besok baru jualan, yang datang hari besok itu rezeki kita. Kadang-kadang saya aja Sabtu nggak ikut manakib, nggak dapat untung. Kalau malah kamu yang jualan hari Ahad dapat untung. Ya begitulah rezeki. Ya, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, manil bakhil, siapa orang yang kikir? Siapa orang yang kikir? Qalu, maka ulama itu menjawab, alladzi yamna'u haqqallahu ta'ala min malihi. Orang yang kikir itu orang yang mencegah, menolak, ya, haqullahi, hak Allah. Apa hak Allah dalam diri kita? Zakat. Apalagi sedekah. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Maka orang yang kikir itu orang yang menolak perintah Allah. Itu yang kikir. Itu besok disebut anutara. Orang yang kikir disebut pelit itu, yaitu karena dia enggan melaksanakan perintah Allah. Pada dari zakat, dari harta yang kita usahakan itu, dari hasilnya selama 1 tahun 2,5% dikeluarkan untuk menunaikan zakatnya. Kalau zakat belum mampu, ya sedekah. Itu hak Allah, bukan hak kita. Kadang-kadang orang yang pikir hak Allah dimakan terus, hak fakir dimakan, hak miskin dimakan. Akhirnya dia badannya penuh dengan penyakit. Nanti di akhirat perutnya penuh dengan api neraka. Di dunia dia dipenuhi dengan penyakit. Mantap, daripada jadi penyakit mending gitu. Ya Bu Haji, daripada jadi penyakit Pak Haji, ya mending pakai manakib tiap bulan. Terus amplopnya diberi ke Ustaz. Nah Ustaz lagi butuh amal. Itu sudah tandana orang kaya. Orang kaya itu orang yang mau memberi. Ya, kalau kita mau memberi atau menerima. Oh hebat memberi, tapi kebanyakan kita menerima masukan. Ya. Nah, maka dari sekian pertanyaan ini, maka bisa disimpulkan. Yang pertama, orang yang punya akal adalah orang yang tidak cinta dunia. Yang kedua, orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dunia. Yang keempat, orang yang kaya adalah orang yang ridho atas ketetapan Allah. Yang kelima, orang yang faqih adalah orang yang dalam hidupnya tidak mencari kelebihan. Ya. Yang terakhir, orang yang kikir adalah orang yang menolak perintah Allah, hak Allah yang ada dalam dirinya. Wa yuqalu, dan disebutkan lagi, sahatallahu ta'ala ala abrin fi salasati asya, maka Allah akan murka kepada hamba dalam 3 hal. Ya. Ketika kita melakukan yang 3 hal ini, maka akan mendapat murkanya Allah. Apa yang pertama? Ahaduha ayyuqassira fi ma amarallah. Suka meringkas, memendekkan perintah Allah. Irit ibadahnya. Zikir hayang sauti, sholat hayang sauti, sedekah hayang sauti, baca Quran hayang, pokoknya selalu irit. Nah, ya orang yang mendapat berkah. Jadi ketika dalam urusan kebaikan selalu irit. Oh. Sholat irit, taranamahan sunat wajib we hukum. Komo lebih karatusan mah. Dikir cuman 30 lain goreng 30 ya kan. Itu kan di dalam Al-Quran kalau mah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yad'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tanda orang munafik ini yang pertama yukhadi'una Allah, dia menipu Allah padahal menipu dirinya. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mau melakukan sholat selalu lalai. Itu tanda orang munafik. Terus wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak berzikir kecuali sedikit. Maka pikir nanti tilu we, nah ilallah, tilu sayyiduna irit kan. Nah, tilu juga udah banyak sebetulnya. Cuman kalau dibandingkan lagi dengan 165 banyak mana? 165 dengan 1000 banyak mana? 1000 dengan 1500? 1500 dengan 2000?
Kira-kira kita milih yang mana? Milih yang 33, yang 1000, yang 2000? 2000. Nah, orang makan zikir, nah. Kenapa? Karena zikir gak betah itu karena hatinya gak ikut zikir. Kalau hatinya ikut zikir, betah lo berzikir kepada. Kenapa? Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sedang ngobrol dengan Allah. Ketika seseorang itu cinta kepada kekasihnya, maka ucapan itu akan mengikuti ucapan kekasihnya. Kalau dia menyatakan cinta, aku pun cinta kamu. Kan gitu orang yang sedang bercinta kan? Aku cinta kamu. Benar, dimanapun. Aku selalu mencintai kamu. Walaupun badan kita berjauh, tapi hati kita selalu berdekatan. Berarti apa? Ada rasa cinta. Ketika kita cinta kepada Allah, maka hanya ucapan-ucapan yang mengingat Allah saja yang kita ucapkan. Kalau kita maka cuma di mulut saja cintanya, cinta kepada Allah. Dituntut untuk berzikir, baru dapat 3 kali sudah menguap 3 meter. Wah. Kenapa? Karena gak betah. Nah, maka kita biasakan untuk menambah amalan yang sunnah sesudah melakukan amalan yang wajib. Tambahi dengan amalan yang sunnah. Kalau di kita kan ada sholat Rajab ya. Sekarang ada bulan Rajab, sholat sunnah Rajab. Nah, sholat sunnah Rajab ini, Pak, kalau dicari dalil, itu dalilnya ada hadis maudhu. Ya, hadis palsu. Ya, terus bagaimana dong kita mengamalkan hadis palsu? Nah, makanya, ya, sholat sunat Rajab itu sholat sunat di awal bulan Rajab. Sholat sunat di tengah-tengah bulan Rajab. Sholat sunat di akhir bulan Rajab. Sholat apa itu? Sholat sunat mutlak. Cuman waktunya dilaksanakan di awal bulan Rajab. Itu. Ya, kalau sholat mutlak kan sholat yang tidak ada namanya, bebas. Ya. Sholat yang tidak ada dilaksanakan kapan pun bisa. Itu. Jadi diawali sesudah sholat isya, boleh. Kapan saja waktunya sebetulnya. Yang namanya sholat mutlak. Nah, karena sebahagian ulama, Al-Imam Al-Ghazali juga melakukan sholat sunat Rajab. Walaupun dalam beberapa kitab, sholat Rajab itu gak ada pada zaman Rasul. Betul. Pada zaman sahabat tidak ada. Dari kapan sholat sunat itu dilakukan? Tahun 480 ada orang datang berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa melakukan sholat sunat. Nah, itu awalnya. Maka sebagian ulama itu menyatakan sholat bid'ah. Ya, sholat bid'ah. Kenapa kita melakukan? Awang kita sholat mutlak kok. Cuman dilakukan di bulan Rajab. Cuman istilah Sunda mah pengen gak ribet. Sholat sunnah Rajab gitu. Makanya kalau berbicara nama itu, ya kan di orang mah biasa ngaji hari Minggu mingguan, ngaji hari Jumat Jumatan, ngaji hari Rabu Reboan, kan gitu. Itu mah istilah saja sebetulnya. Ya, seperti kita ada pengajian arisan, ada pengajian nikahan, namanya pengajian syukuran. Itu isinya ngaji. Ya sama, karena istilah Sunda itu ada nama-nama setiap daerah. Jadi kalau kita cari, ada nggak dalilnya ngaji hari Ahad? Ada nggak? Nggak ada loh. Ngaji mah perintah dari Allah, urusan waktu terserah kita. Sholat sunat juga sama. Sholat sunat disunahkan, dilakukan oleh Rasulullah. Waktunya ya sholat mutlak kapanpun boleh. Karena mutlak itu asal kata tadi atlaqo yutliku itlaqon. Artinya sholat yang dilepas namanya. Nah, itu cuman istilah saja. Sholat sunnah Rajab. Terus yang kedua, orang yang dibenci Allah itu yang kedua asani Allah yardo la yardo bima qasamallahu taala. Orang yang tidak ridho atas ketetapan Allah, atas pemberian Allah. Orang yang tidak ridho, Allah sudah memilihnya, Allah sudah menentukannya, tapi dia tidak ridho atas pilihan Allah dan ketentuan Allah. Ibu dikasih anak gak pinter, marah-marah, kenapa ya kamu bodoh amat seperti bapak kamu? Nah, itu gak ridho kamu. Orang ridho itu berterima kasih. Terima kasih ya Allah, aku udah diberikan anak, walaupun kata orang-orang gak pinter, tapi menurut aku pinter, karena Allah sudah memilihkan anak aku gak sepinter anak tetangga. Kenapa? Karena tahu belum tentu pintar itu membawa kebahagiaan untuk ibu. Tidak sedikit orang yang cerdas, jenius,
Ya, sampai dia perguruan tinggi juga lolos dibiayai pemerintah, sampai jadi pejabat, udah jadi pejabat korupsi. Betul? Ending di akhirnya apa? Anak ibu gak pinter, gak jadi pejabat, gak korupsi, tenang hati ibu. Tapi anak tetangga ibu cerdas, sampai jadi pejabat, korupsi. Ending di akhir yang paling bahagia yang mana? Yang anaknya gak karena Allah sudah memilihkan. Tapi loh Pak Ustadz, anak saya diberikan Allah pinter, cerdas. Tapi kalau ujung-ujungnya kok jadi saya sakit, malu sama orang karena korupsi. Bagaimana menanggapinya? Itu Allah sedang menguji kita. Kita harus sopan. Karena orang yang ridho kepada Allah, apapun itu selalu berhusnuzon kepada Allah. Selalu berbaik sangka. Orang yang mengenal Allah, dia bisa membaca apa hikmah di balik setiap kejadian yang menimpa kita. Orang yang kenal Allah, dia akan ridho atas ketetapannya. Kalau orang gak ridho, pasti hidupnya tidak akan bahagia dan selalu protes sama Allah. Kenapa ya Allah, suami saya kok usahanya gak sama seperti orang lain? Jangan dibanding-bandingkan. Karena belum tentu suami ibu usahanya banyak, duitnya banyak, belum tentu bikin ibu bahagia. Betul kan? Ya udah kaya pindah ke perempuan yang lain, ibu malah sakit. Mending punya suami gak gajinya gede, gak kemana-mana. Betul kan? Punya suami saya, kenapa kok suami saya gak setampan artis? Pilihan Allah. Ibu dijodohin sama laki-laki yang mukanya hitam, tapi walaupun hitam tetap ibu cinta. Karena yang membawa cinta itu bukan tampan, tapi cinta. Arigis bogoh mabu nya kajian cek batul goreng gak ada bogoh. Kenapa Allah menjodohkan ibu sama laki-laki yang gak begitu tampan? Kata orang, pilihan Allah. Karena Allah sangat sayang sama ibu. Apa? Ketika ibu punya suami yang gak tampan, gak ada duitnya, ibu gak terlalu ketakutan ketika dia pergi. Mau kemana kek, mau pulang, mau enggak, terserah. Aku gak khawatir, gak bakalan ada perempuan yang mau. Orang rupanya jelek, gak punya uang, mantap, biarin aja. Coba kalau ibu punya suami, udah tampan, banyak uang, gak pulang semalam, waduh, khawatir. Di mana dong? Kapan pulangnya? Aku khawatir. Saya kamu banyak uang, banyak yang naksir. Jangankan yang tua, yang muda juga suka sama kamu. Sakitnya. Betah minum goreng sakit. Benar. No goreng aman. Nah, sesuatu yang sudah dipilihkan Allah berarti terbaik menurut Allah. Udah, duhur. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi, belum beres ya. Nah, ini nanti aja buat bulan depan. Itu mudah-mudahan bisa bertambah ilmu, bisa bertambah berkah, dan bisa menjadi orang yang diridhai Allah dan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila thoriq wa tasmi bihamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم تسليما اللهم صل على نبينا الشفيع محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على نبينا الشفيع محمد وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك